gimana? Siap. Siap cinta Rasul, siap? Oke. Pertanyaan kedua, bukti cinta kepada Nabi apa Bu kira-kira? Bersolawat. Terus apa lagi? Apa Bu? Meneladani. Ibu kalau dulu pas suami ibu nembak ibu zaman lampau, kira-kira bila bilang aku cinta sama kamu, ibu butuh pembuktian gak? Butuh. Kalau serius datang ke rumah, betul gak? Artinya harus ada pembuktian. Begitu juga dengan cinta kepada Rasulullah, harus juga ada pembuktiannya. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh ibu sendiri. Apa katanya Bu? Perbanyak sholawat. Bahkan perintah membaca sholawat termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ternyata perintah solawat sudah Allah perintahkan di surat apa Bu? Al-Ahzab ayat 56. Di zaman Rasulullah waktu itu, Rasulullah di hari Jumat akan melaksanakan khutbah Jumat Bu. Rasulullah kalau mau khutbah Jumat biasanya beliau naik mimbar. Di setiap mimbarnya ada tangga tuh Bu, naik 1, 2, 3 tangga. Di tangga yang pertama apa yang beliau ucapkan? Ada yang tahu gak Bu? Beliau mengucapkan apa di tangga yang pertama? Gak tahu? Oke. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Di tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin lagi. Setelah beliau selesai melaksanakan khutbah Jumat, hadirlah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi saat engkau hendak naik mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Ada yang tahu alasannya Bu? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, tadi saat aku melewati setiap tangga menuju mimbar, ada malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril Ruhul Kudus, malaikat paling mulia. Rasulullah SAW, Rasul paling mulia. Kira-kira doanya mustajab atau enggak Bu? Yang berdoanya malaikat paling mulia diaminkan oleh Rasul paling mulia. Lalu apa doa dari malaikat Jibril? Ada yang tahu? Yang tahu dikasih door prize. Ada door prize gak Bu? Ada, siap tuh. Ada yang tahu gak apa yang doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Tidak ada ternyata. Masya Allah. Yang pertama apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril Bu? Yang pertama, celakalah atau rugi bagi siapapun yang ketika mendengar nama Rasulullah SAW beliau tidak mau bersolawat. Celaka atau rugi. Mau gak Bu jadi orang yang rugi? Ibu jualan kosmetik, jualan online rugi 5.000, rungsing gak Bu? Rungsing Bu. Wah lebar rugi 10.000. Apalagi ini rugi urusan akhirat. Ya. Yang kedua, saat seseorang mengucapkan sholawat kepada Rasul, maka beliau akan mendapatkan rahmat. Ada yang tahu rahmat Bu? Rahmat itu apa? Ada 2 tuh tipenya rahmat. Yang pertama ampunan, yang kedua solusi dari berbagai masalah. Yang pertama apa Bu? Ampunan. Yang kedua solusi dari berbagai masalah. Sekarang saya tanya, Cung, siapa di sini yang gak punya masalah sama sekali dalam hidupnya Cung? Yang gak punya boleh pulang langsung. Atau abi masalah nomor hiji, tim mimiti tek-tek nih buka bengek.
Awal bangun tidur sampai tidur lagi, masalah ngurus budak, ngurus suami, masalah rumah tangga. Wah, banyak sekali masalah. Ada gak di sini yang kalau dikasih masalah suka protes? Ya Allah, kenapa sih hidup saya tuh seperti ini misalkan? Boga salah kieu-kieu teuing sih. Ketawa paling keras kelihatan. Oke Bu, gak usah diucapkan ya, ketahuan. Budak tak melihat saya yang diurus misalkan. Protes aja sama Allah. Ya Allah, nasi hidup abi teh kieu. Pernah Bu? Pernah tahu gak ya Nabi Yunus? Tahu gak Nabi Yunus? Kenal gak sama Nabi Yunus? Ada nomor WA-nya Nabi Yunus? Gak ada. Lihat Bu Nabi Yunus. Ibu mungkin pernah dengar Bu ya, Nabi Yunus sudah mengalami 3 kegelapan. Ada yang tahu kegelapannya apa saja? Yang pertama kegelapan apa Bu? Kegelapan malam hari. Yang kedua kegelapan di dalam perut ikan. Yang ketiga kegelapan di dasar lautan. Lihat, 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus. Tahu gak Bu kisahnya? Nabi Yunus ditelan ikan atau dimakan ikan? Ditelan ya. Jangan sampai salah mengucapkan ke anak-anak, kalau dimakan dikunyah berarti udah hancur badannya. Ditelan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau dalam perut ikan? Apa Bu kira-kira? Protes gak Bu? Nabi Yunus protes gak kira-kira? Nggak ada. Kalau Nabi Yunus protes, boleh jadi saat Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, beliau nonjok-nonjok perut ikan Bu. Keluarkan aku ya Allah. Boleh jadi. Wah, maksudnya heboh. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Gimana doa Nabi Yunus Bu? Ada yang tahu doa Nabi Yunus? La ilaha subhanaka. Jadi Nabi Yunus gak banyak protes, Nabi Yunus diam. Yang pertama beliau lakukan adalah mengakui kesalahannya, introspeksi diri. Jadi kalau ada hal menimpa sama ibu saat ini, jangan tiba-tiba, ya Allah kenapa sih hidup hamba seperti ini? Lihat kelakuan kita selama di dunia. Sholat 5 waktunya tepat waktu gak? Sedekahnya istiqomah belum? Tilawahnya istiqomah belum? Jadi jangan apa-apa kalau ada yang jelek-jelek, ya Allah kenapa hidup hamba? Tapi kalau ada yang bagus, kadang-kadang lupa bersyukur. Ya, Allah berikan keluarkan dari masalah, berikan solusi dari saya permasalahan. Yang kedua tadi, Allah akan berikan ampunan. Pengen nggak diampuni sama Allah? Cung di sini yang dosanya masih sedikit, cung. Cigana malah menina persentasenya paling abi mah 2% lah dosa abi. Wih ngeri, luar biasa. Di sini Bu keutamaan membaca sholawat ya. Yang pertama membaca sholawat termasuk wujud menaati perintah Allah sebagaimana telah disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua mendapatkan balasan 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya akan diangkat. Orang yang bersolawat 1 kali akan dituliskan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukannya. Membaca sholawat Nabi menjadi kunci terkabulnya doa. Sholawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW bagi orang yang membacanya. Sekarang saya tanya Bu, ada yang tahu gak kiamat kapan terjadinya? Kira-kira kapan kiamat Bu? Masya Allah. Di sebuah kisah Bu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Mungkin ibu pernah tahu cerita ini. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah menyebutkan bulan ini, hari ini, tanggal ini? Menyebutkan tidak Bu? Apa yang beliau sampaikan? Sudah perbekalan apa yang kamu siapkan? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada perbekalan kecuali yang pertama, menjalankan perintah Allah dan mencintai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, kalian akan masuk surga bersama orang yang kalian cintai.
Kalau kita cinta sama Rasulullah, insya Allah suatu saat kita masuk surga. Pelajari sirah atau sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami kepribadian Rasulullah SAW melalui celah kehidupan dan kondisi yang pernah dihadapinya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Seberapa sering ibu menyebut nama Allah? Seberapa sering, Bu? Sehari berapa kali kira-kira? Cung yang di rumahnya punya buku Sirah Nabawi, Sirah Nabi tentang Rasulullah, kisah Rasulullah udah tahu di dalam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah dibaca, Bu? Biar biasa, yang penting mah aya buku, yang ngajajar biar gaya cek orang-orang gitu kan. Ibu dulu mungkin kalau ibu suka sama si bapak waktu itu, kira-kira dicari tahu gak si bapak itu orang mana, temennya siapa aja, pekerjaannya apa aja, bibit bebet bobotnya harus jelas, betul gak, Bu? Apalagi kisahnya Rasulullah yang bakal nolong kita di hari kiamat nanti. Masa iya gak tahu siapa ibunya Rasulullah namanya, Bu? Kan di lagu Barudak TK ayah ya, emaknya tahu apa? Ayahnya siapa, Bu? Siti Aminah ayahnya kalah. Asal beda diajaran di mana, Pak? Ayahnya Siti Aminah, bahaya. Siti Maria. Ayahnya Nabi Muhammad Siti Maria. Namanya Siti di mana-mana pasti perempuannya, mungkin ayahnya, Bu, insya Allah. Siapa di sini yang banyak menyebut nama Allah? Sering gak nyebut nama Allah, Bu? Pas lagi apa biasanya? Lagi sholat. Kalau gak sholat, gak nyebut. Kalau gak sholat, gak nyebut, Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang ketiga nih, ikuti sunnahnya, Bu, perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bersyukur, rezekinya akan didekatkan. Ibu pernah gak khawatir dengan rezeki? Pas zaman COVID kamar ibu, khawatir gak sama rezeki? Alah kumahanya jawab bapak anak di PHK, duit penghasilan di mana, kadi itu kadi hese. Ya Allah, ketakutan. Coba lihat, ibu di sini pasti pernah mengandung semua ya, karena anaknya ada di sini. Oke, lihat kisah seorang janin. Saat seorang ibu mengandung, ada apa, Bu, di dalamnya, Bu? Janin. Allah udah ngasih rezeki gak sama janin, Bu? Sudah. Lewat apa? JNE ente. Enggak, Indah Kargo jauh deh, Bu. Ada salah satu organ manusia yang Allah ciptakan khusus untuk seorang ibu yang sedang mengandung saja. Apa namanya, Bu? Plasenta. Sebagai wasilah ibu makan apa, anaknya makan apa. Ibu makan sebelah, budak oge panas benteng berenya. Apa yang kita makan pasti nyampe ke sini, Bu. Coba lihat. Setelah itu apa yang terjadi? Ibu melahirkan tuh. Kira-kira pertanyaannya, plasentanya masih dalam perut atau ikut keluar? Ikut ke luar. Siap. Apa yang dilakukan bayi ketika baru borojol? Gimana nangisnya? Ayah si Lesti biasanya itu make ral senahari. Jadi itu udah beda. Lihat tuh ajaibnya, Allah tidak menciptakan plasenta kepada siapapun enggak, kecuali seorang perempuan yang sedang mengandung saja. Lihat keajaiban Allah. Seorang bayi, datang susu. Oh, yang ngenen. Dieyong. Ganti pampers. Pertanyaannya,
Ketika bayi oe-oe, bayi nyari pampers atau pampers yang datang ke bayi? Pampers datang ke bayi. Gak ada borojol datang ke Alfamart. Teteh abi baru baca pampers. Oe, oe. Oh, pengen dieyong. Ai skill. Pertanyaannya, ibu hari ini masih bisa oe-oe? Bisa. Coba ibu oe-oe. Mungkin gak kasih gak dinosaurusnya. Sekarang pertanyaannya, apakah oe-oe bayi atau ibu waktu bayi dengan ibu yang sekarang kesaktiannya berubah gak, Bu? Berubah gak kesaktiannya? Berubah 180 derajat. Sekarang ibu ada gak hari ini pengen cita-cita apa gitu, Bu? Misalkan asa kabita hayang iPhone 3 batur misalkan. Minta ke si ayah atau pengen beli iPhone lah. Aku ayah tak usah atek ger hararibu ker harare sekal harariweuh. Terus ibu-ibu tiba-tiba terinspirasi oleh perkataan saya. Cek anggi dia cenah lamun orang aya ka hayang mah oe cobaan. Bismillah di payunan TK orang lawan sekarang. Oe. Kira-kira apa yang akan terjadi, Bu? Lamun tadi usir dibakar, Bu, insya Allah keluarga diangkut ke rumah sakit jiwa. Pertanyaannya, kenapa oe-oe-nya kesaktiannya berkurang, Bu? Kenapa kira-kira? Nya. Nah, bayi can bisa usaha, apalagi nih janin, boro-boro usaha bergerak pun mungkin masih terkekang dalam perut. Tapi sudah Allah kasih rezeki itu lewat placenta. Bayi belum bisa jualan online, belum bisa pesan Grab, gak bisa. Tapi ternyata Allah kasih rezeki, bahkan rezekinya datang langsung ke bayi, bukan bayi yang nyari, enggak ternyata. Tapi kenapa kita yang hari ini pikiran udah dikasih, kaki dikasih, tangan dikasih, masih isuk dahar jenang ya. Kenapa, Bu? Oe-oe-nya berubah kesaktiannya, kira-kira kenapa? Kenapa oe-oe bayi dengan oe-oe ibu hari ini kesaktiannya berubah? Oe-oe ibu tidak sakti lagi, Bu. Sorry to say. Dengan berat hati saya katakan, oe-oe ibu jadi payah. Kenapa kira-kira, Bu? Alasannya apa, Bu, kira-kira? Tidak tahu sama sekali alasannya? Astagfirullahaladzim. Wis kurang iman. Ngebanyakin imun, Bu, ya. Yang pertama, salah satu alasan paling besar karena seorang bayi total bergantung sama Allah. Kalau kita banyak gantungan selain Allah. Banyak kegantungan ibu, Bu? Banyak. Gantungan ibu siapa aja kira-kira? Suami, bos, dulungan, relasi, jualan online, bisnis, itu jadi Tuhan kita, Bu, secara tidak langsung. Saya sering ngadain acara anak yatim, Bu. Terus ada seorang ibu yang baru ditinggalkan oleh suaminya bilang ke saya, "Kak, gimana ya sekarang mah ayahnya anak-anak udah meninggal, gimana ya sehari-hari saya?" Dan ternyata, Bu, untuk menghina Allah itu tidak harus injek-injek Al-Quran ternyata. Dengan mengatakan besok makan sama apa ya? Hati-hati, Bu. Seolah-olah kita mengatakan tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Pernah gak, Bu, khawatir tentang hal itu? Sering. Pernah mungkin. Lebih happy mana mendengar azan dengan di calling ku bos? Wah, ku bos mau hagut. Tapi ada mah gak tepan. Ya kalau misi saleha sampai jeung sinando karek rame-ramena. Mah gerana tepat. Kalau tuh udah can iklan ini sorry, Bro. Takutnya mah gerana tepat tiba-tiba ibu maut duluan. Nanti tiba-tiba meninggal. Alhamdulillah, ya, saleh. Jadi yang pertama, jangan pernah khawatir masalah rezeki, harus banyak bersyukur. Ibu punya suami yang agak nakal gak? Insya Allah enggak sih, orang-orang soleh sama, insya Allah. Yang kedua, sabar, yang sering dicontohkan oleh Rasulullah. Tahu gak, Bu, kisah Rasulullah pas di Taif tuh? Tahu kisahnya? Pada saat dia lempari apa, Bu, katanya, Bu?
batu sampai beliau berdarah. Bahkan malaikat Jibril sudah mendapatkan perintah dari Allah, lakukan apapun yang Rasul katakan. Kalau Rasulullah waktu itu mau menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, angkat gunungnya, hempaskan kepada mereka, bakal dilakuin, Bu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Boleh jadi dari negeri Taif ini ada seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Itu Rasulullah, sabarnya luar biasa. Kalau kita gimana, Bu, sabarnya? Setipis apa, Bu? Masya Allah. Mama hayang mama. Oh, mama tekan itu. Bener-bener kesabaran setipis itu Bu kita tuh, Masya Allah. Sekarang saya tanya, Bu, Ibu, kalau Ibu baik sama orang, terus orang itu gak baik sama Ibu, kesel tuh? Kenapa kesel? Oh, ternyata manusiawi, kalah tuh. Tong bari paparan was kalah. Coba lihat nih, Bu, ya. Contohnya saya analogikan, Bu. Ibu tukang bakso. Saya yang beli bakso. Saya bilang ke Ibu, Bu, beli bakso. Ya, sabarkan 10.000. Udah. Saya udah kasih uang nih saya. Nih, Bu, uangnya. Ibu kasihin baksonya. Tiba-tiba pas makan bakso, baksonya gak saya makan. Kalau dikiur loh, dihancurkan. Pertanyaannya, Ibu sebagai tukang jualan bakso berhak marah gak ke saya? Logikanya bermain, Bu. Saya udah bayar nih, tiba-tiba baksonya gak saya makan, cuma dikekewungku, cek. Berhak marah gak Ibu? Gak berhak, kesel aja. Udah tahu gak berhak, malah kesel, rugi dong. Lu penting mah bayar. Udah dibayar, rek dialungkan, rek dipakai futsal aja, dipakai bola tenis ke badminton, kalem. Ya, karena sudah dibayar. Begitu juga kalau kita baik sama orang dan orang lain gak baik ke kita, kira-kira nih, Bu, kita udah dapat pahala gak, Bu? Dapat. Berhak gak marah? Malah rugi. Cieta mau kerbutuhe ka urang teh gitu kan biasa. Urang mau bela-belaan cieta keur susah teh, teu boga duit bere injung. Tapi pas orang susah, aduh. Hati-hati. Pernah, Bu? Sering. Tong sering itu bahaya, Bu. Pernah aja, jangan terlalu sering. Hati-hati. Saat kita melakukan kebaikan yang membuat kita sering sakit hati karena kita berharap kebaikan yang sama datang kepada kita. Padahal kita sudah dijamin mendapatkan pahala dari Allah. Jadi gak usah riuh, ya. Yang ketiga, sholat. Sholat sering, Bu? Sering. Berapa kali sehari, Bu, sholat? 5 kali aja? Oh, yes. Sholat tahajud jalan? Alhamdulillah. Sholat duha? Sholat taubat? Cung di sini yang sholatnya pernah setengah jam, cung. Sholat munfarid sendirian. Paling lama berapa menit, Bu? 10. Eta ge lamun imamna panjang. Maksakeun we, udah mau tidak mau harus panjang. Kalau sholat pengen lama, pengen cepet. Pengen lama, pengen cepet, jujur dari hati. Pengen cepet. Kenapa pengen cepet? Kenapa sholat pengen cepet, Bu? Ayat itu. Lihat ya. Kenapa saat kita sholat pengennya cepet-cepet? Kuncinya cuma satu, Bu. Alasannya karena kita tidak menemukan rasa dalam sholat. Itu aja. Kalau Ibu menemukan rasa dalam sholat, itu bakal betah, Bu. Contoh, waktu itu si bapak suami Ibu datang ke rumah Ibu. Dek, AA mau datang ke rumah Ade. Ibu kira-kira dandan tuh? Wah, pas Mina nganyuh. Kalau jadi apa sopi put-put pokoknya mah. COD omah gue. Mempersiapkan diri paling terbaik. Kira-kira obrolan Ibu dengan si bapak beda-beda atau sama aja? Hal yang pertama kali si bapak tanya biasanya apa, Bu? Gimana kabarnya hari ini? Kumas si mama, si bapak sehat?
Kan langsung tiba-tiba, neng, kumahanya ayeuna agresi militer Israel, kan tuh. Yang diobrolkan itu saja, Bu. Seperti dalam sholat, bacaannya itu aja gak, Bu? Al-Fatihah harus ada setiap. Itu aja kan? Gak pernah ibu ganti Al-Fatihah dengan Alfa naon gitu. Apa amat bahaya. Gak diganti kan? Enggak. Dalam sholat gerakannya itu aja atau dirubah-rubah? Itu aja. Takbiratul ihram, ruku. Meskipun ibu alumni Batavia dancernya, ibu udah kieu tuh bisa balik kieu atau bisa. Gak bisa, Bu. Saya suruh itu saya. Gerakannya itu saja, bacaannya itu saja. Dengan orang yang kita cintai, obrolannya itu saja. Tapi kenapa kok betah ya? Karena ada rasanya, ada sono. Ada sono itu mungkin adan, Bu. Biasa ya abi mah cenah. Adan abi gitu kan. Karena nggak ada rasanya, Bu. Padahal semua kebutuhan kehidupan kita sudah Allah jamin di duduk di antara dua sujud. Apa doanya, Bu? Robik wafini fuani. Ada berapa doa tuh, Bu? 8 doa Allah siapkan di sana. Kita mau gak? Bacanya kira-kira kita gimana bacanya? Allah. Pengen tuh butuhnya kita pegawainya gitu. Jangan ya. Warhamni. Kalau ada rasanya bakal kayak gitu. Kan Rabbi Firil warhamni warhamni itu minta sama Allah kan? Kalau kita mintanya cepat-cepat gimana? Contoh anak kita tuh, Bu. Mama, abi yang bukan apa-apa. Kira-kira dikasih gak, Bu? Ngomong naon atuh sing balik. Kita sebagai orang tua. Karena kalau menghadap Allah itu harus ada sopan santun. Gak bisa gerasak gerusuk, gak bisa. Ya. Mau, Bu, sholat lama? Insya Allah berat. Tapi harus dilakukan. Harus nyoba, Bu. Harus dicoba ya. Yang selanjutnya sedekah. Sedekah subuh sudah jalan, Bu? Insya Allah. Berapa sehari sedekah? 200 rupiah. Barang siapa orang yang bersedekah di waktu subuh, maka malaikat mendoakannya apa, Bu? Semoga diberikan kemuliaan, semoga diberikan kemudahan. Tapi orang yang tidak sedekah di waktu subuh, apa yang didoakan oleh malaikat? Ya Allah, bangkrutkan. Coba doanya juga. Bangkrutkan barang siapa yang tidak mau bersedekah ketika subuh. Mau gak bangkrut, Bu? Mau sebaiknya saja. Pernah gak ibu mengalami miracle selama sedekah? Miracle, keajaiban pernah gak, Bu? Ada, banyak keajaiban. Dari sedekah ke orang tua, ke anak yatim, ke saudara, ke adik, ke kakak. Yang terakhir adalah silaturahmi. Ibu datang ke tempat ini memanjangkan usia. Terus apa lagi, Bu? Berkat dari silaturahmi, menambah relasi. Betul tidak, Bu? Memperbanyak rezeki. Pengen rezekinya lapang? Selama ini udah lapang atau masih sempit? Kenapa sih kalau masalah rezeki jawabnya masih ragu-ragu gitu? Jadi kayak ngobatin nggak masalah rezekinya, merasa kurang, kurang tiap hari. Padahal sudah Allah kasih kesehatan, Bu, yang paling utama ternyata. Orang ratusan juta pengen sehat, ibu sekarang bisa emok, bisa cecalawakan, beberawakan, seserian. Nikmat ya, Bu, kira-kira? Nikmatnya luar biasa. Sekarang bukti cinta sama Rasulullah. Siapa yang di sini sudah rindu ke Baitullah? Boleh acungkan tangan. Tangannya masih di atas, tenang. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tadi sholat subuh berdoa kepada Allah, ya Allah, umrohkan hamba, hajikan hamba secepatnya. Yang sholat subuh tadi berdoa seperti itu gak? Yang tidak berdoa turunkan tangan. 1 orang, 2 orang, oke. Yang masih ngacung saya tanya lagi, Cung, yang masih ngacung, yang sudah punya paspor, Cung. Oke, punya.
Selanjutnya, cung yang sudah punya tabungan umroh khusus, lain tabungan dipakai untuk poe, tabungan umroh khusus Bu. Pertanyaannya, rukun Islam ada berapa Bu? Rukun artinya apa Bu? Rukun artinya apa? Tidak bertengkar, lain tidak bertengkar. Rukun artinya apa Bu? Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah. Ibu tiap hari sholat 100 rakaat tapi gak baca Al-Fatihah, sah gak Bu? Gak sah. Syahadat, sholat, terus zakat, puasa, naik haji, rukun Islam. Kalau ditinggalkan salah satu maka tidak sah. Setuju? Sepakat? Pertanyaannya, syahadat bisa dilakukan di Ciledug gak Bu? Sholat bisa dilakukan di Zimbabwe gak Bu? Puasa bisa dilakukan di Italia? Haji umroh bisa tuh dilakukan di Islamic Center? Meskipun ayah miniatur Ka'bah, ibu udah kupur lilitan 200 tahun dia mau jadi Bu. Karena spesialnya haji umroh kita harus langsung datang berangkat ke sana Bu. Meskipun ibu punya lisensi apapun, aku dengan asa di Islamic Center gak bisa. Upgrade-upgradean kumaha. Saran saya, mulai dari sekarang ibu nabung. Nabung. Ibu daripada di rumah ayah cangkang kongguannya, daripada jadi pembohongan publik ke Sinaranginang, keluar ke Ranginang tulisan celengan umrohku. Wah, merasakan Bu ya. Sering pembohongan publik, luarna monde jerona kiripik. Kenapa sih harus nabung? Karena tadi kita sudah sepakat tuh, kalau meninggalkan rukun maka tidak sah. Ketika di akhirat nanti ibu ditanya, Bu. Bahkan teman saya yang nyeletuk, Gi, hari mana sih kan gelo, mama wabrol saya umroh kemana-mana. Cik saya teh, tenang udah orang mah nugelo syar'i. Ngeri gak tuh? Nugelo syariah mah beda tuh saya tanya. Jadi cek batur mah mungkin, cek orang mah mungkin bakal kejadian. Mulai sekarang Bu, bikin paspor ya Ayeuna. Bikin tabungan. Kalau ibu benar-benar pengen ke Baitullah. Saran yang kedua tadi saya sarankan, ketika kasih Rasulullah, deketi anak yatim. Umroh kedua saya apakah bayar? Enggak. Gimana wasilahnya? Sebenarnya ceritanya panjang. Singkat cerita Bu, saya ada yang umrohin Bu ceritanya. Umrohin, berangkat ke sana. Atas izin Allah saya ditanya banyak dapat uang Bu. Tiba-tiba ketika di sana saya mimpi ketemu seorang bapak anak yatim yang baru meninggal seminggu sebelum saya berangkat. Bapak anak ya Bu di mimpi saya. Di belakangnya backgroundnya toko sepeda. Saya bilang, oh berenang kudu pangbelikan sepeda ke putrana. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia, saya jemput anaknya orang Cilawu, baru 4 tahun tuh anak laki-laki waktu itu, saya bawa ke toko sepeda Bu. Setelah itu si anak ini ngomong apa coba? Mama, basa uang teh ade penak sarang si bapak di toko iya. Coba kira-kira itu nyata atau dalam mimpi? Dalam mimpi. Setelah itu pulang, si anak ini punya kakak perempuan Bu, kelas 5 SD. Ternyata saya tanya, teteh hoyong boneka. Niatnya saya pengen beliin boneka yang di Jogja tuh Bu, yang depan Jogja, yang besar-besar. Ternyata pengen apa tuh? Pengen sepeda. Loh yang sepeda duit. Udah beli 2 tuh. Engine-nya akan dia duit karena tos maghrib waktu itu. Saya pulang, tiba-tiba ada teman sekamar saya waktu umur telepon ke saya Bu. Apa yang beliau katakan? Kang, di Garut ada anak yatim yang pengen sepeda gak? Coba. Allahu Akbar kata saya. Ada Kang. Emang gimana ceritanya kata saya? Ini saya si kakak, anaknya yang pertama, saya beli sepeda lipat, harganya 8 juta Bu. Gak mau pakai katanya karena ada polet warna pink. Padahal poletnya itu spotlight yang bisa dibuka Bu. Tapi gak mau pakai. Saya kiriminnya ke Garut. Akhirnya dikirim ke Garut, saya antarin tuh ke rumahnya si anak yatim tersebut. Akhirnya si anak yatim tersebut bisa ngaji pakai sepeda dua-duanya. Akhirnya saya datang ke rumah. Saya mikir loh, ya Allah, kenapa ya engkau ngeberangkatin hamba berangkat umroh dan gratis lagi?
Apa ya kira-kira? Setelah saya tafakuri, ternyata bukan karena sedekah saya, bukan karena sholat saya atau saum saya, enggak ternyata. Tapi karena apa? Ada anak yatim pengen sepeda, berdoa sama Allah, karena saya deket sama anak yatim ini, rezekinya ada di Arab, Allah tugasin saya, Bu. Gitu. Seolah-olah saya menganalogikan seperti itu. Ayah anak yatim yang sepeda, rezekinya di Arab, jik ini tidinya, kata Allah. Seolah-olah seperti itu. Saya datang ke sana ke Arab, bawain rezeki buat mereka. Itu, Bu. Kenapa saya hari ini ngadain kegiatan anak yatim hampir setiap bulan ada tuh. Besok hari Jumat kita adain di Garut Selatan bersama anak yatim, keliling terus. Karena ternyata doa mereka luar biasa, mustajab. Makanya saya pesan kalau ibu hari ini punya anak yatim di pinggir, di belakang rumah, jagain. Jangan sampai makanan anak kita lebih enak daripada makanan yang dimakan anak yatim. Hati-hati. Ya, kalau anak kita makan fried chicken, anak yatim pun harus makan itu. Ya, karena tanggung jawab siapa kira-kira? Jawab kita. Bukan mereka yang butuh kita, sejatinya kita yang butuh mereka. Boleh jadi dari doanya anak yatim, satu tangan dari mereka menggandeng kita ke jannahnya Allah, boleh jadi loh, dengan kemuliaan anak yatim. Jadi diusahakan lahir ini ikhtiar untuk bisa berangkat umroh ataupun haji. Travelnya yang mana? Bebas Bapak. Tiba-tiba ibu berangkat kayak gitu bukan? Siap, Bu? Siap memantaskan diri sekarang? Siap bikin tabungan dari sekarang? Hari dress code dipaksakan. Anjing ibu angkat ke Aljabar, wah dress code pakukat, kudu pakai Blackpink, sana ayah kudu pakai Blackpink, kumaha mama sama ganggu Blackpink kan? Padahal kata Rasulullah, jangan tong riwari walau melakukan perjalanan kata Rasulullah kecuali ke 3 masjid. Masjid apa? Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. 3 tempat yang wajib kita datangi. Gak ada ke Aljabar, ke Pamijahan, tuh. Ya, dress code. Bu, kenapa belum umroh? Gak punya uang. Hari HP, kayak potongan lain. Abi masuk kena pangabutuh. Kira-kira ibu tegaduh pangabutuh. Mun maot Bu, insya Allah saya pangabutuh. Selama ibu hidup bakal ayah Bu, insya Allah pangabutuh itu ya. Nah, di sini Bu, ada makam siapa Bu? Makamnya Rasulullah. Tadi yang bilangnya rindu, bilangnya kangen, pengen ketemu, sudah ikhtiar belum? Sudah ikhtiar belum? Bismillah Bu ya, diikhtiarkan dari sekarang. Nah ini, Bu ada soundnya. Nah, nih yang tadi kita harapkan dari kita membaca sholawat, apa Bu dapat apa Bu? Apa katanya Bu? Barang siapa yang berziarah ke kuburku, kata siapa ini? Tuh, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Kalimatnya apa? Wajib mendapatkan syafaatku. Kalau hari ini umroh 40 juta mahal atau murah Bu? Awas nyebut mahal. Pilihannya 2, kalau nggak murah, murah banget. Murah sekali Bu, apalagi kalau dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan di Baitullah. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, sholat di Indonesia. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Luar biasa. Apalagi dengan adanya hadis ini, barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapatkan syafaat dariku. Kata Rasulullah. Pengen gak dapat syafaat Bu? Cung yang udah pernah umroh atau haji, Cung, berapa orang? 1, 2, 3, 4. Yang belum. Oke. Di Madinah itu atau di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Pernah lihat Raudhah di gambar atau di video? Pernah? Kira-kira saya tanya, kalau ibu sekarang ada di Raudhah, apa yang akan ibu sampaikan di sana? Apa kira-kira Bu? Berdoa, pengen sukses, pengen rezekinya lancar, pengen anaknya soleh-soleha. Tapi yang saya lakukan waktu itu pertama kali 2016 sampai ke sana adalah bukan pengen berdoa ABC, enggak kata Bu.
Bahkan orang-orang yang nitip doa sama saya, gak satu pun yang saya kebaca waktu yang pertama tuh. Karena yang pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan salam rindu kepada Rasulullah SAW. Salam rindu gimana? Bilang, ya Rasulullah, ini saya Anggi, datang jauh-jauh dari Garut ya Rasulullah, ingin menyampaikan rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Pengen ke sana Bu? Mudah-mudahan ya setelah ini Ibu ada actionnya. Selain tadi bersolawat, pelajari sirahnya. Yang ketiga, lakukan sunnahnya beliau. Mungkin Rasulullah sekarang sedang menatap kita semua, dan beliau nunggu di sana tuh. Katanya, mana nih umatku yang katanya rindu sama aku, pengen ketemu sama aku, kok gak datang, kata Rasul. Malu gak Bu kira-kira? Padahal Rasulullah adalah orang yang paling sibuk memintakan ampunan kepada Allah saat nanti di akhirat. Rasulullah sudah Allah siapa nih? Kata Allah, ya Rasulullah silahkan engkau masuk ke pintu yang mana saja, ke pintu yang engkau ingini. Tapi apakah Rasulullah waktu itu langsung masuk ke pintu surganya? Enggak Bu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau lihat dulu umat-umatnya, apakah masih ada yang di dalam api neraka. Pada saat ada, Rasulullah menyampaikan, ya Allah, izinkanlah hamba untuk mengambil umat-umatku di dalam api neraka meskipun kebaikannya sebesar biji zarah. Maka Rasulullah sujud sambil nangis sama Allah, memintakan ampunan kepada Allah. Beliau lihat apakah masih ada umatnya dalam api neraka. Ternyata masih. Beliau datang lagi ke Allah, sujud lagi sama Allah, ya Allah, berikanlah ampunan, berikanlah hamba kesempatan untuk mengambil umat-umatku ke dalam api neraka yang mungkin dalam kebaikannya, dalam hatinya ada kebaikan sebesar kurma. Rasulullah balik lagi ke neraka, dia diangkat lagi sampai semuanya habis. Rasulullah orang yang paling sibuk di akhirat memohonkan ampunan sama kita. Tapi masa kita sebagai umatnya gak mau nemuin beliau di sana? Bu ya, tiap kali kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, kami udah rindu sama Engkau ya Rasulullah, kami pengen syafaat dari Engkau ya Rasulullah. Tapi buktinya apa? Bukankah tadi setiap cinta harus ada pembuktiannya? Kalau kita benar-benar cinta sama Rasul, buktikan Bu. Datang ke sana, berdoa di Raudhah, sampaikan kalau ibu-ibu benar-benar pengen ketemu sama Rasulullah dan ingin mendapatkan syafaatnya. Ya Rasul, hamba datang jauh-jauh dari Garut, pengen dapat syafaat dari Engkau. Ya Rasul, kami rindu sama Engkau. Semoga Engkau berkenan menjadikan kami sebagai umat-umat terbaik. Jadi kangen gak sama Rasulullah? Pengen ketemu sama Rasul? Setelah ini Bu, pertanyaan saya selanjutnya, seberapa sering Ibu datang ke Allah? Kalau ada masalah datangnya kemana dulu awal-awal? Ke saudara dulu? Ke medsos dulu? Atau ke siapa dulu? Harusnya ke Allah dulu. Boleh jadi Bu, kenapa hari ini banyak sekali permintaan kita yang belum Allah kabulkan? Bukan karena Allah gak baik Bu. Tapi kita jarang datang ke Allahnya Bu. Allah bukakan pintu sedekah, kita gak datang. Allah bukakan pintu duha, kita gak datang. Allah tunggu di sholat tahajud, kita gak datang Bu. Sibuk sholat tiktok sampai malam, sholat tahajud dia lewat. Itu kelakuan kita. Tapi kalau ada masalah, bilangnya ke Allah, protes, ya Allah kenapa hamba hidupnya seperti ini? Padahal bukan karena Allah, karena kita ini jarang datang ke Allah. Kapan terakhir kita sholat, kita berdoa dan meneteskan air mata? Kapan terakhir? Dan boleh jadi ketika kita doa ke Allah, kebanyakan kita minta kebanyakan Bu. Ingat,
3 tapahan dalam berdoa, bukan langsung minta, enggak Bu. Yang pertama mengaku kalau kita banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Yang kedua, rayu dulu Allahnya, ya Allah Engkau yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Baik. Yang ketiga, lalu kita meminta. Tapi kebanyakan kita hari ini, ya Allah hamba pengen anak hamba soleh, pengen ABCD. Tapi ngakunya jarang. Ya Allah, hamba yang banyak dosanya. Seorang istri yang belum bisa memuliakan suaminya, seorang anak yang belum bisa memuliakan ibunya. Pernah gak Bu ngaku gitu sama Allah? Kita sambil menitikkan air mata dan hati kita bergetar. Di sesi akhir ini saya ngajak ke ibu-ibu semua, kita sama-sama berdoa sama Allah Bu. Ya, gak akan lama, 5-10 menit saja. Tapi mudah-mudahan dari 5-10 menit ini Allah hadirkan rahmat dalam hidup kita. Allah berikan ampunan kepada kita. Allah hadirkan pertolongan dari setiap permasalahan yang kita hadapi hari ini. Boleh Bu minta waktunya? Yuk, kita duduk bareng-bareng Bu ya. Silakan kita duduk bareng-bareng. Kita tengadahkan doa kita sama-sama, tengadahkan tangan kita sama-sama. Boleh jadi Bu, ini warga paling mustajab saat Allah para malaikat menyaksikan kita semua. Dan boleh jadi ini hari terakhir kita di dunia. Boleh jadi ini hari terakhir kita bisa berdoa kepada Allah, karena kita tidak tahu sebulan, seminggu, bahkan sedetik lagi usia kita masih Allah berikan atau tidak. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita awali doa kita dengan istighfar sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa kita hanya seorang hamba yang banyak dosanya, yang banyak salahnya, yang banyak khilafnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, ini kami ya Allah, ini kami hamba-hambamu yang banyak dosanya ya Allah. Ini kami ya Allah, hamba-hambamu yang hina di hadapan Engkau ya Rabbana. Ini kami ya Allah, hamba-hambamu yang masih sering maksiat kepada Engkau ya Allah. Ini kami ya Allah, seorang ibu yang belum bisa menjadi ibu terbaik untuk anak-anak kami ya Rabbana. Kami masih sering marah sama anak-anak kami ya Allah, padahal mereka adalah titipan Engkau ya Rabbana. Tidak berhak kami bentak, tidak berhak kami jewer, tidak berhak kami marahi sedikit pun ya Rabbana, karena mereka adalah anugerah terindah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ini kami ya Allah, seorang anak yang belum bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah, belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Rabbana, belum bisa memberikan apapun yang beliau inginkan ya Allah. Ini kami ya Allah, seorang istri yang belum bisa memuliakan suami kami ya Allah, seorang suami yang belum bisa memuliakan istri kami ya Rabbana. Di hari ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Rabbana, ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Rabbana, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun ada hitam dalam hati kami ya Rabbana. Tatap kami ya Allah, tatap wajah kami ya Rabbana.
Tatap kami dengan wajah penuh ampunan-Mu ya Rabbana. Tatap kami ya Allah dengan tatapan penuh cinta ya Allah. Jangan tatap kami dengan tatapan kebencian ya Allah. Jangan tatap kami dengan tatapan kehinaan ya Allah. Kami berampun ya Allah atas semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama ini ya Rabbana. Engkau yang Maha Rahman ya Allah, Engkau yang Maha Rahim ya Allah, Engkau yang Maha Baik ya Allah. Hari ini kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Rabbana. Engkau masih memberikan kami iman ya Allah, Engkau masih memberikan kami Islam, Engkau masih memberikan kami kesehatan yang boleh jadi kami belum pernah meminta kesehatan dalam diri kami ya Allah. Boleh jadi kami belum pernah meminta ingin bisa melihat ya Allah, tapi Engkau berikan kami bisa melihat ya Rabbana. Boleh jadi ya Allah kami belum pernah meminta punya suami yang soleh, tapi Engkau berikan suami kami yang soleh ya Allah. Jaga ya Allah, muliakan pasangan kami ya Allah. Seorang laki-laki ya Allah yang sampai hari ini mau bertanggung jawab untuk hidup dan mati kami ya Allah, dan juga anak-anak kami ya Rabbana. Jagain ya Allah dalam pekerjaannya ya Allah. Muliakan ya Allah, angkat derajatnya ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, Kau memberikan kami anak-anak yang sehat ya Allah, anak-anak yang soleh-soleha ya Rabbana, anak-anak yang baik ya Allah. Jadikan ya Allah anak dan keturunan kami ya Rabbana cahaya dalam keluarga kami ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anak kami ya Allah salah satu taman yang akan menggandeng kami ke jannah-Mu ya Rabbana. Sambil wajahkan wajah anak-anak kita, bayangkan baru beliau lahir, beliau baru bisa jalan, ibu yang ngajarin sampai hari ini, ibu yang nganterin ke sekolahnya, ibu yang ngajarin dia bisa bicara. Hari ini bisa sekolah, ibu anterin karena ibu sayang. Maka sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Rabbana, karena di luar sana masih banyak perempuan-perempuan yang belum Kau anugerahi keturunan ya Rabbana. Izinkan ya Allah kami menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi istri, menjadi suami yang terbaik untuk pasangan kami ya Rabbana. Ya Allah, muliakanlah guru-guru kami ya Rabbana, muliakanlah tempat ini ya Allah. Muliakan juga ya Allah guru-guru yang mengajari anak-anak kami di sekolah ya Allah. Bahagiakan, muliakan, sehatkan lahir batinnya ya Rabbana. Untuk para pendiri Al-Musadadiyah ya Allah semuanya ya Rabbana, Engkau muliakan di sisi-Mu ya Allah. Duhai Allah, jika di antara kami ya Allah ada orang tuanya yang sudah wafat ya Rabbana, gantilah ya Allah kuburannya dengan taman-taman surga ya Rabbana. Ganti ya Allah kuburannya dengan taman-taman surga ya Allah. Tempatkan di tempat terindah ya Rabbana, tempatkan di tempat terindah ya Rabbana, tempat terbaik di sisi Engkau ya Allah. Duhai Allah, hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah untuk sama-sama belajar ya Allah, agar bisa lebih mencintai Rasul-Mu ya Rabbana. Ya Rasulullah, ini kami ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ini kami ya Rasulullah, umat-umat-Mu ya Rasulullah. Kami rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Izinkan ya Rasulullah kami bisa berdoa di raudhah-Mu ya Rasulullah. Izinkan kami semua ya Rasulullah yang hadir di tempat ini ya Rasulullah segera bisa sholat di Masjid Nabawi-Mu ya Rasulullah. Dan izinkan ya Rasulullah kami mendapatkan syafaat dari Engkau ya Rasulullah. Semoga Engkau berkenan memberikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Meskipun kami jarang bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah, kami belum bisa berjuang sehebat Engkau ya Rasulullah, kami pun belum bisa menghidupkan sunnah-sunnah-Mu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan kota Nabawi, Masjid Nabawi, kota Madinah, Raudhah, kubah hijau yang di bawahnya ada makamnya Rasulullah. Kita bayangkan suatu saat kita sama-sama bisa berdoa di raudhahnya.
Dalam waktu dekat kita bisa sama-sama sholat di Masjid Nabawi. Dalam waktu dekat kita sama-sama bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Izinkan ya Rasul, izinkan ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang hari ini sedang merindukan ke Baitullah, ya Allah, izinkan ya Allah kami bisa hadir ke sana ya Allah, bisa bersujud di depan Ka'bah-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi ya Allah, bersama orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah menggunakan kain ihram sebelum kami menggunakan kain kafan ya Rabbah. Izinkan kami ya Allah menggunakan kain ihram sebelum kami menggunakan kain kafan ya Rabbana. Izinkan kami semua ya Allah bisa berdoa di depan Ka'bah-Mu ya Rabbana. Duhai ya Allah, kami gak tahu ya Allah usia kami sampai kapan ya Allah. Kami gak tahu ya Allah kapan detik terakhir kami di dunia ya Rabbana. Tapi hari ini kami berdoa kepada Engkau ya Rabbana, kapanpun waktunya ya Allah, dimanapun tempatnya ya Allah, semoga Engkau ridho atas hidup dan mati kami ya Rabbana. Engkau berikan husnul khotimah dalam kematian kami ya Allah. Berikan husnul khotimah dalam kematian kami ya Rabbana. Berikan husnul khotimah dalam kematian kami ya Allah. Di saat semua orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atas kematian kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Jadikan saat-saat terakhir kami nanti ya Rabbana, saat dimana kami sedang mencintai dan dicintai oleh Engkau ya Allah. Berikan husnul khotimah ya Allah atas kematian kami ya Rabbana. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, sehatkan ya Allah. Jika ada yang punya hutang, lunaskan ya Allah. Jika hatinya sedang sempit, luaskan ya Allah. Jika urusannya sedang sulit, mudahkan ya Rabbana. Mudahkan dengan kebaikan Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kumpulkan kami ya Allah di surga-Mu ya Rabbana, bersama para kekasih-Mu ya Allah, bersama orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami, bersama guru-guru kami ya Allah, dan juga bersama sahabat-sahabat kami ya Allah yang selama di dunia berjuang bersama kami dalam kebaikan ya Rabbana. Mudahkan semuanya ya Allah, ridhoi semuanya ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan doa yang telah kita langitkan insya Allah ijabah. Semua harapan kita semua untuk keluarga kita, anak keturunan kita, kesehatan kita, kemudahan urusan kita, mudah-mudahan Allah ijabah juga. Dan mohon maaf sebelumnya saya datang ke tempat ini Bu ya, mohon maaf bukan berniat menggurui, bukan ingin mengajar, tapi justru saya datang ingin mengajar saja, ingin sharing saja, ingin belajar sama ibu-ibu. Karena saya yakin ibu-ibu yang hadir di tempat ini adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholat. Dan boleh jadi
Di antara semua orang yang hadir di tempat ini, boleh jadi saya, Bu, yang paling banyak maksiatnya, boleh jadi saya yang paling banyak dosanya, boleh jadi saya yang paling banyak kesalahannya. Tapi atas kebaikan Allah, saya bisa duduk di tempat ini, Bu, ya, membersamai ibu-ibu semua. Dan mudah-mudahan pesan saya terakhir, Bu, karena saya yakin ibu ini orang baik. Kalau nanti ibu di surga tidak menemukan saya titip dengan sangat, Bu, ya. Saya yakin ibu sudah masuk surga duluan, dan boleh jadi saya belum ada di sana. Saya minta kepada ibu untuk tanyakan kepada Allah, dan semoga di antara ibu semua yang hadir di sini ada yang mau bersaksi kepada Allah bahwa ibu dan saya hari ini belajar di tempat ini, sama-sama ini belajar mengenal Allah dan sama-sama belajar untuk lebih dekat dengan Allah. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua panitia, tim, dan juga ibu-ibu yang mau datang ke tempat ini, mau mendengarkan orang yang banyak dosanya ini, yang banyak kesalahannya ini. Tapi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ada kebaikan yang bisa ibu bawa ke rumah, Bu, ya, dan bisa ibu praktekkan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas semua kesalahan, barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan, perilaku saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita bisa sama-sama reuni akbar di jannahnya Allah. Tapi sebelum ke jannahnya Allah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bareng-bareng ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun ibu bapak semuanya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.